Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat YouTube, dengan Arwen CTB di sini, salam kenal. Arwen adalah Mimi yang menulis sekaligus membacakan cerita-cerita di channel ini. Jadi mohon dukungannya ya kepada Sobat YouTube dengan cara gampang banget dengarkan cerita-ceritanya, kasih like dan kasih subscribe. Di kesempatan kali ini, Mimin membawakan cerita baru bertemakan bullying di SMA. Bagian pertamanya berjudul Anak Baru Jadi Korban. Semoga Sobat YouTube suka ya dan bisa memberikan manfaat kepada kita semua sebagai seorang pelajar maupun sebagai orang tua agar bisa lebih bijak menghadapi dilematika remaja. Selamat mendengarkan. Nita, kamu kenapa sayang? Nita, bangun sayang, bangun. Papa, cepat bawa Nita ke rumah sakit. Ayo, Mah. Mama, Kak Nita kenapa? Bibi, tolong bawa Anyala pergi dari sini. Ajak dia main di taman. Baik, Bu. Ayo, Non Anya. Tapi, Bi, Kak Nita kenapa? Ayo ikut Bibi. Tanpa dia tahu, kali itu adalah saat terakhir Anyala bisa melihat Kak Nita, seorang kakak yang dilihatnya bersimbah darah di tempat tidur. Sebelum dia pergi untuk selama-lamanya, pergi dan tidak akan pernah bisa Anyala ajak bermain boneka lagi. Kak Nita kenapa? Tanya Anyala yang tidak pernah terjawab. Tokoh protagonis adalah tokoh utama yang baik, sementara tokoh antagonis adalah tokoh jahat yang menghalangi tujuan tokoh protagonis. Dengan percaya diri, Quina menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh Bu Warni, guru bahasa Indonesia. Sementara teman-teman lain memilih diam, entah sebab tidak mengerti atau malas, gadis itu memilih untuk berani. Bagus Quina, puji Bu Warni dengan tersenyum juga memberikan tepuk tangan pelan. Sebagai pengajar bahasa Indonesia, dia sadar akan kendala memahamkan bahasa persatuan itu di kalangan murid-murid. Kebanyakan murid lebih senang mengeluh tentang banyaknya bacaan dalam pelajaran tersebut. Belum lagi cara penulisan yang harus tepat dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Tidak jarang, Bu Warni mengoreksi tulisan dan catatan agar sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik dan benar. Bagi sebagian besar siswa, itu adalah aturan yang sangat membosankan. Seseorang mengangkat tangan, mengalihkan perhatian isi kelas dari Quina kepada dirinya. Ya, Anyala. Anyala Hayati berdiri, bibirnya tersenyum simetris, menampilkan wajah yang ramah sekaligus percaya diri. Maaf, Bu. Menurut saya pengertiannya tidak seperti itu. Seketika, binar di wajah Quina meredup, kebanggaan yang sempat dia rasakan surut, meski tidak hilang begitu saja. Silakan Anyala, sambut Bu Warni. Tokoh protagonis memang benar adalah tokoh utama. Maksud saya, tokoh utama yang menggerakkan plot cerita. Terlepas apakah dia baik atau jahat, tokoh utama tidak selalu baik, tidak juga selalu jahat. Sementara tokoh antagonis, seperti yang telah dijelaskan oleh Quina, adalah tokoh yang menghalangi tujuan tokoh protagonis. Maksudnya gimana sih? Protes seorang siswa yang duduk di belakang. Suasana kelas menjadi riuh. Ketenangan telah berhasil dikacaukan oleh sikap Anyala. Tenang, peringat Bu Warni. Lanjutkan Anyala. Seperti yang sudah saya katakan barusan, terlepas apakah dia baik atau jahat, protagonis adalah tokoh utama.
Banyak cerita yang menjadikan penjahat sebagai tokoh utama. Film-film Hollywood juga biasa menempatkan pemberontak pemerintah atau pelanggar hukum sebagai tokoh utamanya. Atau begini, kita misalkan saja sebuah film yang pernah saya tonton bersama papa saya, berjudul Ocean Eleven. Film itu mengisahkan tentang sekelompok perampok yang melancarkan aksinya merampok sebuah kasino. Bukankah kasino itu tempat perjudian? Judi itu haram, jadi merampok kasino bukanlah sebuah kejahatan. Sergah Kuina yang tidak mau kehilangan harga dirinya sebagai bintang yang paling terang di kelas 10F. Apakah Kuina tidak tahu kalau di Vegas judi itu legal, tidak melanggar hukum? Kita bicara berdasarkan latar cerita, jadi jangan melebar kemana-mana. Atau jangan-jangan Kuina lupa kalau sekarang bukan pelajaran agama? Kuina menunduk lesu. Andai saja dia menunjukkan wajahnya, semua orang akan tahu bahwa dirinya telah kalah. Oh, begini saja, ujar Anyala santai. Dia kembali duduk. Bagaimana kalau kita misalkan Datuk Maringgi dalam cerita Siti Nurbaya? Banyak di antara kita menganggapnya jahat, sementara Samsul Bahri baik. Pada akhirnya justru Datuk mati dalam keadaan membela tanah air. Jahat dan baik hanyalah karakter yang di dalam cerita kerap kali berkembang, dinamis. Sedangkan penokohan itu sendiri memang sudah dipastikan dari awal oleh penulis. Bukan begitu, Bu Guru? Bagus, Anyala. Kamu memiliki perspektif yang luas dalam hal ini. Sepertinya kamu juga telah banyak belajar di luar jam Ibu. Terima kasih, Bu. Anyala menunduk taksim atas apresiasi dari Bu Warni, diiringi sorakan dan tepuk tangan dari seluruh murid di kelas 10F. Sementara itu, seseorang benar-benar tenggelam dalam kejatuhan yang membebani pundaknya. Kuina bahkan menyesal telah lebih dulu menjawab pertanyaan Bu Warni. Di antara senyuman manis, Kuina dapat dengan jelas membaca lirikan sinis dan merendahkan yang sengaja dilayangkan oleh Anyala kepada dirinya. Baiklah, untuk tugas Ibu akan memberikan materi cerita. Silakan bekerja kelompok untuk menguraikan unsur-unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Kalian akan dibagi menjadi 7 kelompok, masing-masing 3 orang. Tugas dikumpulkan minggu depan. Kelompoknya bebas kan, Bu? Tanya salah seorang siswa. Iya, bebas. Sekarang kita lanjut materi ya. Anak-anak di kelas kembali ribut, sementara Anyala seolah memberikan rasa tenang bagi kedua temannya, Nana dan Mia. Mereka akan bergabung menjadi satu kelompok dalam mengerjakan tugas dari Bu Warni. Sudah barang pasti kedua gadis itu senang bisa ikut mendapatkan nilai bagus dari kepintaran Anyala. Minggir, ucap Mia spontan sambil memaksa Anyala dan Nana berhenti. Iya, ada Mbak Jago. Salam hormat, Mbak Jago. Sapa Nana berlagak sopan dan manis saat mereka berpapasan dengan Kuina. Kalau nggak salah, Kuina artinya ratu kan? Goda Mia. Sementara yang digoda hanya bisa diam dan mulai merasa muak dengan ketiga orang di hadapannya. Permisi ya, katanya sambil lekas-lekas menjauh. Namun sebelum itu terjadi, Mia dan Nana sudah keburu mencegahnya. Eits, tunggu dulu Baginda Ratu, Baginda mau kemana? Mendengar kalimat yang diucapkan Mia itu, sontak Nana dan Anyala tertawa. Ups, sorry, nggak sengaja, ucap Mia panik setelah menumpahkan milkshake stroberi ke baju Kuina. Disusul dengan kepanikan Nana yang berusaha mengelap tumpahan minuman yang justru membuat seragam Kuina semakin kotor. Aduh, maaf ya, ucap Nana sendu. Udah guys, jangan dong.
cegah Anyala yang sedari tadi tidak ikut usil. Kuina sedikit merasa lega, meskipun hatinya kacau balau. Gadis itu yakin murid sepandai Anyala pasti mempunyai akal sehat dan tidak akan membiarkan teman-temannya melakukan kesalahan, apalagi yang disengaja. "Oh, jangan ya," tanya Mia polos. "Anya yakin dia orang yang berusaha ngalahin Anya loh." Nana pun bertanya dengan polosnya. Dengan tatapan kasihan, Anyala memandang Kuina. Gadis itu seolah memberikan sinyal kepada Kuina agar dia tidak perlu khawatir. Nana dan Mia pasti menurut apa kata Anyala. "Jangan dong," rintih Anyala, terdengar begitu sedih dan simpati. Kuina merasa dia akan segera terbebas dari masalah. Namun, alih-alih menasehati Mia dan Nana, Anyala justru berkata, "Jangan ragu-ragu." Kedua tangan Anyala menggelitik perut Kuina, memaksa gadis itu membungkuk. Sementara Nana justru turut menyiramkan jus jeruknya ke punggung Kuina. Mia menuangkan snack langsung ke rambut Kuina dengan semangat menggebu. "Itulah hukuman bagi orang yang berani mengganggu Anyala. Terima itu, Ratu Kutu." Kuina mendongak, menatap Anyala dengan api amarah yang seolah siap membumi hanguskan semua yang ada di hadapannya. Sambil menunduk, Anyala berbisik pada Kuina, sebuah kalimat yang mengintimidasi, lebih seperti sebuah ultimatum. "Jangan sok pinter ya, Ratu Kutu." Setelah puas, ketiga orang itu pergi meninggalkan Kuina sambil tertawa. Sementara itu, yang baru saja dikerjai berbalik lari ke toilet untuk membersihkan sisa-sisa kenakalan teman sekelasnya. Tentu dengan bibit kebencian yang akan segera tumbuh subur. Di depan wastafel, Kuina menangis sambil membersihkan diri. Kepalanya penuh dengan rencana pembalasan yang akan dia lancarkan bagi Anyala serta Mia dan Nana. "Awas saja kamu, Anyala," ancamnya pada bayangan diri di cermin. Bersambung. Wah, seru juga ceritanya ya Sobat YouTube. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Sampai jumpa. Subscribe yuk, karena subscribe itu gampang.